salam sejahtera. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Kami Andamar Karisma Sejahtera beberapa minggu lalu telah melakukan tes psikologi kepada putra-putri Bapak Ibu kelas 7 maupun kelas 9. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kami melaksanakan tes secara online. Walaupun demikian, kami tetap memperhatikan secara detail validitas pemeriksaan psikologis melalui serangkaian tes. Tujuan tes yaitu mengukur potensi intelektual dan minat yang dimiliki siswa, sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan diri. Ada kalanya potensi intelektual yang terukur tidak sejalan dengan prestasi akademis di sekolah. Hal ini bisa disebabkan karena potensi siswa tidak akan tampil optimal jika tidak ada stimulasi, keinginan berkembang, kurangnya ketekunan dan usaha dari siswa sendiri, maupun kurang dukungan dari lingkungan terdekatnya. Hasil yang tergambar pada laporan ini merupakan hasil yang diukur berdasarkan hasil kerja siswa selama tes berlangsung. Jadi, jika pada saat pengerjaan tes siswa dalam kondisi jasmani dan emosi yang tidak sehat, maka hasilnya tidak optimal. Secara khusus, hasil psikotes kelas 7 dapat berfungsi untuk membantu orang tua maupun putra-putri Bapak Ibu dan juga sekolah dalam menentukan metode belajar apa yang sesuai untuk dirinya. Sedangkan kelas 9 berfungsi untuk membantu mengarahkan putra-putri Bapak Ibu ke jenjang selanjutnya, yaitu sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan. Pada tes ini telah mengukur aspek intelektual dan minat. Aspek intelektual yang diukur pada kelas 7 ada 5 aspek, yaitu daya tangkap, kemampuan verbal, kemampuan nonverbal, kemampuan numerik, dan daya ingat. Daya tangkap merupakan kemampuan menangkap instruksi yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Lalu kemampuan verbal, kemampuan memahami konsep yang disajikan dalam bentuk kata-kata, antara lain berupa kemampuan memahami inti, memahami hubungan antar bagian kalimat atau antar bagian kata, membuat kesimpulan umum, dan berpikir dengan menalar mengenai konsep tertentu. Sedangkan kemampuan nonverbal, kemampuan menggunakan logika serta berpikir dengan menggunakan simbol-simbol abstrak dalam menemukan inti dan hubungan serta kesimpulan yang terkandung pada suatu permasalahan atau situasi. Lalu kemampuan numerik, kelancaran dalam menggunakan konsep hitung-menghitung yang bersifat dasar. Kemudian daya ingat, kemampuan untuk menghafal berbagai informasi yang diterima dari lingkungan sekitar serta menggunakan informasi itu untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. 5 aspek ini memiliki rentang nilai penilaian dari 1 sampai dengan 10. 1, 2 sangat kurang, 3, 4 kurang, 5, 6 cukup, 7, 8 baik, 9, 10 sangat baik. Aspek intelektual ini memiliki golongan IQ, yaitu very superior, superior, rata-rata, rata-rata bawah, dan kurang menurut skala Kettle. Misalkan contoh, dengan tingkat kapasitas IQ superior biasanya dalam banyak hal siswa akan terlihat
lebih menonjol jika dibandingkan dengan rata-rata siswa lain yang seusia dirinya. Jadi, anak-anak dibandingkan dengan rata-rata siswa seusia dirinya. Ya, jadi berdasarkan skala itu bukan dibandingkan dengan usia lain atau usia di bawahnya, tetapi seusianya. Demikian. Aspek intelektual berikutnya adalah tampilan kelas 9. Untuk 5 aspek pertama sama seperti tampilan kelas 7, hanya saja ditambahkan 2 aspek, orientasi ruang bidang dan daya analisa. Sebab tujuan khususnya pun berbeda, yaitu untuk membantu mengarahkan kesesuaian pribadi, dalam hal ini adalah aspek intelektual, dengan minat untuk jenjang selanjutnya, yaitu ke sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan. Oke, baik, kembali lagi ke aspek intelektual orientasi ruang bidang, yaitu kemampuan menyimpulkan bentuk-bentuk 3 dimensi maupun bentuk-bentuk dasar lainnya. Kemudian ada kemampuan analisis, kemampuan untuk menguraikan suatu konsep atau masalah secara sistematis, logis, melihat hubungan antar berbagai hal serta menangkap pengertian dasar atau inti permasalahannya. Untuk golongan intelektual sama seperti tadi, bergerak dari very superior sampai dengan kurang. Lalu berikutnya, ketika kita mengetahui intelektual anak, seringkali ditemukan pertanyaan. Anak saya superior, mengapa prestasinya tidak baik? Kemudian ada lagi yang mengatakan, anak saya prestasinya cukup baik di sekolah dan dapat diandalkan untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Mengapa bisa terjadi intelektualnya tergolong kurang? Ya, di sini kita perlu perhatikan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan dari intelektual, tetapi ada aspek kepribadian, yaitu motivasi, ketekunan, daya tahan atau endurance, kemudian kecepatan bekerja, ketelitian, masih banyak lagi, di mana semua hal itu diperlukan untuk mendukung kemampuan intelektual yang dia miliki. Aspek pribadi tersebut sering kita kenal dengan kecerdasan emosi. Seringkali anak yang superior yang belum memiliki kematangan emosi yang cukup tidak nampak bahwa dia tampak cerdas. Bahkan seringkali terkesan malas. Dan anak yang terlihat tekun, motivasinya tinggi, dan selalu bersemangat, akan lebih mudah mencapai keberhasilan walaupun kecerdasannya rata-rata atau kurang. Sebagai contoh misalkan, anak yang superior dan anak yang rata-rata atau kurang diberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang sama. Anak yang superior merespon dengan cara bermalas-malasan atau menunda-nunda pekerjaan. Sedangkan anak yang kurang, dia mencicil, membaca sedikit demi sedikit. Namun, pada akhirnya mereka memiliki hasil yang sama. Padahal yang memiliki
kemampuan superior ketika dia memiliki kematangan emosi yang sama dengan yang memiliki kemampuan rata-rata atau di bawah, dia akan jauh lebih besar. Prestasi yang dimiliki jauh lebih baik. Namun karena kematangan emosinya belum mumpuni, hasilnya akan sama. Oke. Jadi yang membedakan adalah anak yang kurang membutuhkan konsistensi dan ketekunan, maka dia akan berhasil. Jadi kematangan emosi, kecerdasan emosional bisa memiliki peran lebih untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi jangan berkecil hati ketika mengetahui atau memiliki kemampuan yang lambat berpikir, atau merasa berbangga, oh saya superior, oh anak saya superior. Tidak perlu seperti itu, tapi kita harus menjaga konsistensi keadaan emosi sehingga memiliki kecerdasan emosi yang stabil untuk menunjang, untuk mengoptimalkan kecerdasan intelektual. Saya berharap penjelasan ini bisa menggambarkan bagaimana suatu keberhasilan bisa dicapai dengan lebih baik, tanpa merasa rendah diri dengan apa yang dimiliki, yaitu khususnya aspek intelektual, atau terlalu berbangga hati sehingga terlena dan lalai untuk mengusahakan diri untuk memiliki pribadi yang lebih baik lagi dalam menyongsong masa depan. Selanjutnya, untuk menunjang suatu keberhasilan itu juga ada minat. Ya, pada hasil psikotes tampilan minat kelas 7 ditampilkan yaitu 6 aspek. 3 minat tertinggi kita tampilkan, bahwa setiap orang memiliki minat yang mayor dan ada juga yang minor, gitu ya. Biasanya seseorang atau satu orang memiliki minat yang kombinasi. Misalkan si A suka art, tapi dia juga senang berwirausaha. Nah, ternyata artnya adalah art fotografi dan dia memiliki jiwa bisnis sehingga membuat suatu promo untuk teman-temannya atau bekerja sama dengan organizer, baik itu wedding organizer atau panitia-panitia acara lainnya, untuk mengembangkan minatnya, menjadikan hobinya sebagai suatu bisnis yang nantinya akan menjadi sebuah pemasukan buat dirinya. Misalkan seperti itu. Ya, jadi belum tentu minat yang tertinggi itu minatnya, belum tentu minat tunggal gitu, belum tentu. Bisa jadi kombinasi 1 dengan 2. Ya. Yang lebih penting lagi adalah minat yang dilakukan, dipraktekkan, direalisasikan secara konsisten akan menjadikan sebuah kecintaan lebih dalam yang nantinya bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sangat amat dicintai, ya, sehingga nanti mendorong sebuah kesuksesan. Oke. Jadi suatu keberhasilan bukan hanya ditunjang dari kecerdasan intelektual saja,
atau kecerdasan emosional saja, tetapi minat pun juga berperan. Ketika kita memiliki minat dan kecintaan, kita mampu mengelola emosi kita dengan baik. Misalkan kita sangat senang sekali berwirausaha, ya, misalkan minatnya di wirausaha. Ketika mendapatkan suatu kesulitan, sesulit apapun, kalau sudah minat, sudah memiliki kecintaan terdalam, maka ketekunan itu akan ada. Bagaimanapun caranya, akan selalu diusahakan, sehingga tercapailah suatu keberhasilan. Ya, maka kita perlu melihat minat kita di mana, minat putra-putri kita di mana. Orang tua hendaknya jangan memaksakan kehendak. Orang tua minatnya di sini, punya cita-cita A, belum kesampaian, maka anaknya dicoba untuk bicara, ayo kamu ke situ. Lebih baik kita diskusikan sama-sama. Nak, minatmu apa? Oke. Kenapa di situ? Alasannya apa? Tujuanmu apa ke depannya? Itu akan jauh lebih baik mendiskusikan. Sebab permasalahannya adalah ketika nanti menemukan kesulitan, jika tidak memiliki suatu minat di situ, dia akan mudah menyerah. Tetapi ketika memiliki minat yang tinggi, maka dia akan jauh lebih mengusahakan suatu keberhasilan. Demikian kira-kira. Ya, perbedaannya di sini kombinasi antara minat dan intelektual untuk kelas 9 akan mengarah ke rekomendasi kelanjutan pendidikan. Ya, misalkan contoh. Kelanjutan pendidikan yang dipilih siswa adalah SMK. Tetapi psikolog kami melihat bahwa intelektual dan minatnya mumpuni untuk melanjutkan ke SMA, jurusan IPS. Seandainya pun mau ke SMK, bisa jadi, tetapi SMK apa dulu? Kalau keteknikan kemungkinan kecil. Karena apa? Karena IPS ini kebanyakan adalah ilmu sosial. Jadi berdasarkan hasil ini, kita melihat bahwa kekuatannya ada di ilmu sosial. Nah, maka SMK-nya SMK apa dulu ini? Apakah kejuruan yang terhubung dengan teknis? Atau SMK lainnya? Ya, jadi kita akan telusuri lebih dalam lagi ke aspek-aspek intelektual mana yang lebih kuat. Seperti itu. Namun lebih direkomendasikan ke SMA jurusan IPS, meninjau dan menimbang ke minatnya, ke intelektualnya. Nah, semua ini bisa didiskusikan kembali. Kita ajak anak-anak kita untuk mencoba menganalisis dan memeriksa dirinya sendiri, mencoba mengevaluasi diri dan memikirkan kira-kira kesenangannya apa, kekurangan dan kelebihannya apa. Kita bantu putra-putri kita untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya, serta kesukaannya di mana, minatnya di mana. Ya, seperti itu. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang memberatkan di kemudian hari, anak akan bertanggung jawab juga karena merasa dilibatkan dalam sebuah diskusi, dalam sebuah pemikiran, dalam mengambil keputusan.
bersama orang tua, dibimbing oleh orang tua. Ya, jadi perbedaan tampilannya kelas 9 ada rekomendasi kelanjutan pendidikan yang direkomendasikan. Ya, kita bahas satu persatu untuk minatnya. Ya, minat merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator kekuatan seseorang di area tertentu di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Misalnya, bakat pada melukis akan sulit berkembang dengan baik bila minatnya rendah. Kalau minatnya rendah, kan tidak konsisten untuk berkarya. Ya, oleh karena itu penting juga kita mengeksplor diri. Lalu ketika di situ ada minatnya, dalami, konsisten. Jadi tahu di mana keberhasilannya. Tapi kalau ganti A, ganti B, ganti C tanpa ada satu yang diperdalam, akan beralih-alih terus, akan lambat untuk menemukan, oh minat saya ini. Coba dulu dalam beberapa saat. Ya, jadi bukan kulitnya saja, tapi coba sampai tengah-tengah seperti apa. Gitu ya. Konsistensi itu perlu juga. Jadi kalau ada bakat tapi minatnya kurang, maka kurang berhasil juga, kurang berkembang dengan baik. Tapi kalau ada bakat, dipoles sedikit, konsisten, maka peningkatan prestasi akan lebih cepat. Ya, tipologi minatnya yaitu ada investigatif. Ciri-cirinya menyukai kegiatan yang bersifat observasi, menganalisa, dan membuat penilaian terhadap data dan kegiatan ilmiah. Itu menyukai kegiatan pada titik berat analisa observasi pada data dibandingkan dengan manusia. Biasanya memiliki minat ini akan menyukai penyelidikan, pengamatan yang bersifat sistematis, simbolik, kreatif dari gejala-gejala fisik, biologi, dan kultural, sehingga mereka dapat mengerti makna dan mengontrol gejala tersebut. Beberapa contoh pekerjaan yang cocok biasanya untuk tipe ini yaitu periset, peneliti, pengembang perangkat lunak, ahli-ahli fisika, kimia, biologi, dan matematika. Kemudian di sini terlihat bidang pekerjaannya sudah jelas ya, sekitar riset-riset, ya, sekitar penelitian-penelitian. Biasanya menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemikiran dan pemahaman yang mendalam. Senangnya biasanya bekerja sendiri, bekerja di dalam ruangan, atau di luar ruangan, namun detail dan melakukannya dengan tenang, sendiri. Begitu, kalaupun timnya juga nggak banyak, teman diskusinya berdua, bertiga, seperti itu. Kekurangannya adalah sulit memimpin dan persuasif, itu kompetensinya kurang baik. Karena apa? Karena jarang terlibat dengan manusia, jarang terlibat dengan orang lain. Kebanyakan terlibat dengan hal-hal yang diteliti, objek-objek di luar manusia yang diteliti atau yang diobservasi. Oke, berikutnya artistik, yaitu menyukai pekerjaan dengan ide, kebebasan yang bersifat imajinatif serta berintuitif. Biasanya kegiatan yang dipilih kurang terstruktur, tidak sistematik, ya, jadi memanipulasi atau membuat segala sesuatunya ke dalam bentuk seni atau hasil karya seni.
pekerjaan yang dipilih ini biasanya berhubungan dengan musik, seni, sastra, drama yang bersifat kreatif, yang membutuhkan ide-ide kreatif. Seperti itu. Biasanya pekerjaan yang sesuai yaitu bisa komposer, bisa pemusik, bisa pelukis, sutradara, penulis, fotografi gitu ya, kebebasan berekspresi kan itu seni ya, aktor, aktris, seperti itu ya. Bidang pekerjaan seni biasanya berorientasi pada ekspresi emosi diri ya, lebih ekspresif. Walaupun mungkin orangnya introvert, tapi dia senang sekali mengekspresikan emosinya dalam bentuk karya-karya seni. Biasanya cenderung menyenangi kebebasan berekspresi, tidak tergantung orang lain. Dia bisa berkreasi sendiri, cenderung seperti itu. Fokus dan kreatif pada hasil karya, bukan tampilan diri atau bukan hubungan dengan orang lain, tapi fokus pada kreativitas hasil karya dan ide kreatifnya. Menyenangi kebebasan. Oke, selanjutnya S yaitu sosial, menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan orang daripada benda ataupun data. Aktivitasnya melibatkan diri dengan banyak berkomunikasi dengan orang lain untuk memberikan pengetahuan, melatih, mengembangkan, menyembuhkan, atau memberikan penerangan atau penjelasan. Seperti penyuluh, seperti itu ya. Pekerjaan yang dipilih biasanya dokter, guru, rohaniwan, misionaris, konselor, psikolog, ahli terapi. Karena dalam memberikan pelayanan kan harus berkomunikasi, memberikan pelayanan dengan hati, dengan jiwa, dengan penuh emosi ya, emosi positif tentunya, mentransfer energi, memberikan pengetahuan, seperti itu. Bidang pekerjaan keterampilan sosial seringkali dan erat dengan interaksi dengan orang lain. Orientasinya hubungan sosial, menunjukkan diri yang bertanggung jawab terhadap situasi sosial, mengerti orang lain. Tuh. Butuh perhatian untuk menghindari permasalahan, yaitu dengan memecahkan suatu permasalahan individu per individu. Jadi fokus pada permasalahan individu per individu karena seringkali berhubungan dengan orang lain. Jadi kualitas komunikasi sangat butuh diperhatikan. Menyenangi pendidikan, hubungan interpersonal yang akrab. Maksudnya di sini adalah senang mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan hubungan interpersonal, kualitas hubungan perorangan. Selanjutnya, enterprising, menekankan hubungan dengan orang lain daripada data atau benda dan berusaha untuk menjalin hubungan kondusif dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau keuntungan strategis. Pekerjaan yang cenderung dipilih seperti tenaga pemasaran, manajer, eksekutif bisnis, produser televisi, promotor, olahraga. Ya, jadi mempersuasi orang lain menciptakan hubungan yang kondusif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi kemampuan persuasif, berwirausaha. Ya, kemampuan persuasif itu yang benar-benar dibutuhkan pada minat ini. Oke. Orientasinya yaitu fokus pada kemampuan bagaimana menguasai
atau mendominasi situasi. Memanipulasi orang lain artinya membentuk orang lain menjadi lebih yakin dengan dirinya, dengan apa yang ditransfer, dengan informasi yang disampaikan. Bagaimana caranya membuat orang lain yakin dengan informasi yang disampaikan, ya. Jadi fokusnya ke situ. Biasanya mampu memimpin, ya tadi karena seringkali mencoba untuk menguasai situasi, mendominasi situasi, tentunya dalam hal positif ya. Kekurangannya yaitu membutuhkan usaha keras untuk bisa bertindak dan berpikir secara intelektual. Ya, jadi benar-benar di sini kecerdasan emosi atau kematangan emosional dibutuhkan ketika berhubungan dengan orang lain dalam mencapai suatu tujuan yang menguntungkan, gitu. Jadi jangan sampai terlihat licik, begitu. Dibutuhkan kemampuan verbal yang baik, dorongan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan atau keberhasilan dalam mencapai kesuksesan yang ditargetkan. Oke, sekarang minat konvensional yaitu lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan data daripada orang atau benda. Kegiatannya teratur dan sistematik, seperti menyimpan data, memproduksi bahan, mengorganisir data atau angka-angka sesuai dengan rencana tertentu. Beberapa pekerjaan yang dipilih biasanya berkaitan dengan tenaga pembukuan, analisis keuangan, sistem analis komputer, bankir, dan ahli pajak. Bidang pekerjaan administrasi ekonomi biasanya. Hal yang harus dihindari, situasi yang membingungkan dan tidak sistematis. Ya, hal-hal yang dihindari biasanya situasi yang membingungkan dan tidak sistematis. Biasanya tidak memberikan semangat ketika menemukan hal-hal yang tidak sistematis, tidak teratur, kurang nyaman, merasa kurang nyaman. Biasanya orang-orang yang minat di bidang ini, bidang administrasi ini, ketika ada hal yang tidak sistematis atau membingungkan yang tidak jelas, kurang nyaman rasanya. Pemecahan masalahnya, fisik dan keterlibatan orang lain itu dibutuhkan. Artinya gini, kita harus memiliki fisik yang prima, sebab pada minat konvensional ini dibutuhkan ketahanan, ketelitian, sehingga fisik pun harus prima. Keterlibatan orang lain artinya ada teman diskusi untuk memecahkan masalah. Situasi ini harus bagaimana? Membantu ketelitiannya, karena kan dalam kondisi yang tidak nyaman, kita membutuhkan teman diskusi untuk membicarakan. Misalkan ada data yang berantakan tetapi belum tahu ketentuannya seperti apa, maka karena tidak nyaman akan mengurangi konsentrasi. Nah, solusinya untuk meningkatkan konsentrasi, maka libatkanlah orang lain untuk menjadi teman diskusi. Ambillah teman diskusi yang sesuai tentunya ya, yang kompeten tentunya, sehingga bisa mendukung ketidaktahuannya menjadi lebih tahu, menjadi lebih nyaman. Oke. Dia akan bekerja efektif, akan bekerja lebih cepat jika pekerjaan yang diberikan sudah teratur, sudah tertata. Seperti tadi, ketika belum teratur, belum tertata, dia akan merasa bingung, tidak nyaman, lambat bekerjanya, dan butuh orang lain ya untuk menjadi teman diskusi. Orientasinya adalah hukum lingkungannya udah harus teratur dan sistematis. Jadi hukum yang di sini
yang diartikan di sini adalah ada aturan-aturan yang jelas, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ada aturan yang jelas, bukan untuk dirinya tetapi juga untuk lingkungannya, untuk sistem yang ada di sekitarnya. Itu fokusnya di situ, orientasi. Suka akan ketelitian dan kerapihan. Ketika dia pekerjaannya sudah terstruktur, sudah sistematis, sudah ada lingkungan yang teratur, hukum-hukumnya jelas, ya, dia akan dapat bekerja dengan baik, dengan teliti dan dengan rapi. Maka dia pun senang dengan ketelitian dan kerapihan. Tuh, karena ketika sudah teliti dan rapi, dia juga akan bekerja dengan nyaman. Ya, jadi berputar gitu, berputar terus. Ketika dia menemukan situasi yang teliti dan rapi, dia senang, dia nyaman, maka dia akan bisa menciptakan hasil pekerjaan yang teliti dan juga rapi. Namun ketika situasinya membingungkan, berantakan, maka dia tidak nyaman, fokusnya bisa hilang, maka pekerjaannya menjadi tidak teliti dan tidak rapi. Begitu. Sehingga butuh teman diskusi tadi ya, untuk membantu menemukan solusinya. Realistik, aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan secara objektif, konkret, yaitu berusaha memanipulasi secara fisik. Artinya real, ya, nyata. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang biasanya disukai yaitu berkaitan dengan praktik, ya, praktik teknis seperti ahli mekanik, ahli elektronik. Oke. Jadi dia membutuhkan hal-hal yang real yang dia lihat. Butuh aksinya, butuh pekerjanya melakukan pekerjaan dengan sistematis, teknis, jelas, mekanismenya jelas, seperti itu. Ya. Jadi ada 6, yaitu investigatif, yaitu sebagai pemikir biasanya karena meneliti dan mengobservasi. Kemudian artistik, ya, sebagai kreator memiliki ide-ide kreatif. Kemudian sosial, the helpers, dimanapun berada biasanya mudah berempati dan bertindak secara nyata menolong orang lain, biasanya seperti itu. Kemudian enterprising, yaitu sebagai seseorang yang mampu mempersuasi situasi. Kemudian konvensional, the organizers. Kemudian realistic, the doers. Oke, dimanakah dari 6 ini minatnya? Silahkan diperdalam secara konsisten. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, bahwa kecerdasan intelektual bukan semata-mata sebagai acuan kesuksesan, tetapi optimalkan yang ada di dalam diri putra-putri Bapak Ibu, di dalam diri siswa-siswi untuk bisa berkarya dengan emosi positif yang dimiliki, dengan kecerdasan emosi yang ada. Gunakanlah kecerdasan intelektual dengan baik, manfaatkan dengan baik, dengan pribadi yang penuh motivasi, positif, penuh semangat, tekun,
sehingga dapat mudah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dicita-citakan. Salam sukses dan semoga berhasil dalam menyongsong masa depan yang cemerlang. Semangat selalu, salam sejahtera buat kita semua.